asik bersama LMK. Nah, Di sini gue nggak sendiri, di sini gue ada teman gue. halo, aku Fitri. Dan di sini gue ada, di sini gue Ulan. Di sini kita bakal ngebahas apa ya, Fit? Kita bakal ngebahas media sosial nih. Sebelumnya, ngomong-ngomong media sosial nih, kan banyak yang trending. Sekarang trendingnya tuh apa sih? Trendingnya tuh lagi banyak, tapi yang kita omongin PPKM dulu sih. Oh iya betul, itu Iya. trending banget Trending sih ya. banget sih, lebih trending banget. Bener. Yang bener-bener trending banget tuh, Fitri lihat gak sih media sosial yang dia bilang apa sih? Bukan dia bilang sih, maksudnya ada meme yang makan di warteg 20 menit. Oh iya betul. Pasti semua orang tahu sih. Kelabakan gak sih makan Iya, kayak gitu? Kayaknya baru makan assalamualaikum belum sampai pencernaan itu Iya bener, belum sampai lambung, baru sampai Iya, usus bener. kecil gitu loh. Kayak 20 menit, sedangkan mesennya aja belum berapa menit ya kan, ngantrinya belum. Ini 20 menit kayak nggak logis aja sih. Iya, tapi kan karena itu memang mungkin untuk mengurangi penyebaran Iya. selama kegiatan PPKM Iya. ini. Terus juga, tapi kalau misalnya dipikir-pikir kayak no sense juga sih, kenapa harus 20 menit gitu. Iya, bener. Mungkin bisa peraturannya, tapi lebih baik take away sih ya, lebih bawa pulang. Iya, lebih tepatnya take Terus away juga aja. karena emang kalau PPKM kayak gini kan emang makin naik ya levelnya. Iya, udah makin naik sampai kemarin kan harusnya tanggal 2 Juli kan, 20 Juli kan. Benar. 20 Juli itu batas kita selesai PPKM darurat ini, tapi ternyata diperpanjang sama Presiden Jokowi sampai tanggal 2 Agustus. Iya. Jadi sayang banget sih, tapi ada kelonggaran untuk kedai-kedai yang coffee shop atau toko-toko yang kecil gitu, Betul. bisa buka gitu loh, bisa buka untuk sementara gitu, tapi diwaktuin gitu loh jamnya juga untuk mereka buka. Betul. Nah, kalau balik trending lagi nih ya, sebenarnya pandemi ini trending yang sangat epic juga sih di media sosial gitu. Banyak juga yang ngomongin kayak kapan sih selesainya gitu PPKM kayak gini. Makanya supaya untuk kita mengurangi levelnya lagi, supaya udah stop segitu aja, kita harus patuhi protokol. Iya. Sebelumnya kita patuhi protokol dulu. Harus ya kan? itu nomor satu sih, Betul. karena kita benar-benar ini ya harus mengurangi apa sih memperpatuhi gitu Oh, loh. mematuhi. Iya, mematuhi Iya. mematuhi protokol kesehatan gitu. Nah, sebelumnya nih ada yang lewat. Iya, sebelum kita lanjut pembahasan. Iya. Kita lihat dulu kali ya yang lewat ini. Ya, check it out. Tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, udah pada subscribe belum nih? Kalau belum, cepetan deh subscribe dulu dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video dari kita. Happy watching! Nah, tadi lucu ya suaranya teman Lucu kita. banget sih, imut Imut sekali. banget ya. Imut Nah, sekali. sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya kan. Subscribe. Gimana caranya, Fitri? Subscribe, like, comment, and share. Udah kayak YouTuber Iya, aja sih. bener. Jangan lupa klik tombol loncengnya Iya. biar bisa inget terus. Betul, supaya dapat notifikasi yang ter-up-to-date karena di Lab Media Komunikasi ini selalu menyediakan banyak konten yang bakal bermanfaat juga untuk kalian dan juga ada Instagramnya, di follow ya, labmedcom. Nah, di situ juga banyak konten-konten yang bermutu, banyak juga tips-tips lah ya, gitu. Nah, ngomong media sosial nih, media sosial itu apa sih menurut Ulan? Media sosial itu menurut gue ya kayak dia itu yang dibilang apa ya, media sosial tuh nggak cukup satu, pasti banyak dong, kayak Instagram, Twitter, terus terus Telegram, Line, itu tuh termasuk media sosial. Dan apalagi yang paling luas itu di Instagram, YouTube, Instagram itu emang luas banget. Dan menurut gue media sosial tuh kayak semacam informasi yang bakal kita ketahui gitu kan, karena bakal disorot terus, tapi ya kita harus hati-hati nggak sih, Fit? Betul, karena media sosial itu kalau menurut gue ya, media sosial itu wadah untuk kita berbagi informasi, komunikasi, di situ menjadi satu. Makanya media sosial itu
sebagai platform besar. Nah, media sosial dulu itu kan sedikit ya, kayak cuman ada Twitter, Facebook. Yang paling besar itu kan Facebook Iya. ya. Pasti punya dong dulu kan Facebook, semuanya pasti punya Facebook gitu. Sekarang tuh media sosial semakin berkembang, ada Instagram, terus juga Twitter yang semakin banyak, semakin menarik, terus juga ada YouTube, ada TikTok yang baru-baru ini ya. Sebenarnya kan baru-baru ini sih, cuman udah lama, tapi ya baru viral sekarang. Karena di masa pandemi ini mereka tuh kayak gabut ya. Tuh. Istilahnya gabut, kayak ngapain ya kita di Bosen rumah. ya. Jadi kita dance atau kita nyanyi di Nah, TikTok kayak gitu. Betul. Sebagai Terus, hiburan sih ya. emang Kalau kita hiburan. scroll tuh kayak seru. Iya, gitu. tapi kenapa tuh? kuotanya. Oh iya bener ya. Boros ya. Kuotanya boros gitu. Betul. Jadi lebih enaknya pakai wifi. Iya betul. Pakai wifi Kayak ya, gitu. kayak gitu. Dan menurut gue juga media sosial tuh kayak apalagi yang Twitter ya. Twitter tuh gampang banget untuk mentrendingkan orang. Betul Netizen gitu kan, kayak bener-bener netizen tuh bikin naik apapun informasi yang mungkin lagi tingginya banget, dan disitulah tempat yang untuk ditrendingkan. Dia nggak sih Fit, bener nggak sih? Sekarang tuh nggak cuma Twitter, tapi YouTube juga trending ya kan. YouTube itu juga trending, kayak lagi viral apa nih gitu. Terus akhir-akhir ini lagi banyak apa, itu pasti langsung cepet karena pengaruhnya tuh besar media sosial ya kan. Besar banget. Pengaruh media sosial itu besar banget, nggak cuma untuk lingkup kecil, Iya. tapi semakin lama semakin besar. Benar. Makanya kita harus hati-hati ya Harus kan. hati-hati. Kalau Dan menurut Ulan pengaruh media sosial itu seperti apa sih di kehidupan gitu? kalau untuk pengaruh media sosial bagi gue ya, kayak apalagi pengaruh di di bawah umur lah gitu. Ya kita harus bisa berbijak dalam media sosial gitu loh. Biar yang kita pengaruhi itu positif, bukan ke negatif. Iya nggak sih? Jadi kayak apalagi umur di bawah umur tuh, kayak misalnya di umur 17 tahun itu kan mereka tuh belum cukup umur untuk melihat informasi yang mungkin dia harus Belum tahu. seharusnya ya. Seharusnya kayak gitu. Ya menurut Fitri pengaruhnya selain yang gua sebut apa tuh? Pengaruhnya banyak ya bagi kehidupan. Kayak mungkin kalau buat aku media sosial itu sebagai ajang informasi, untuk tahu informasi terbaru. Tapi dari media sosial itu juga kita harus hati-hati karena banyak banget hoax kan. Iya, benar. Pengaruhnya juga nanti kayak nge-share, kasih ke keluarga, grup keluarga. Apalagi ibu-ibu sama bapak-bapak tuh sering ya, Mencibir kan? gitu loh. Sering mencibir kan pasti. Terus makanya dari kayak gitu kita harus hati-hati. Jadi kalau buat aku ya pengaruhnya besar sih untuk informasi, terus juga untuk membagikan momen bahagia. Iya benar. Yang dibilang tadi Fitri kan jangan nyebar informasi yang hoax gitu. Betul. Sebenarnya emang jangan sampai, karena takutnya itu entah bener entah salah, jadi kan salah pahaman kan. Iya, betul. Dan yang menjadi istilah kata menjadi pelaku dari misalnya video atau berita itu kan takutnya nggak terima, ini bukan gue gitu loh. Iya, jadi banyak pihak yang emang merasa kayak ini kan bukan gue, tapi ini kenapa jadi gini-gini. Nah itu, jadi kalian harus benar-benar berbijak dalam bersosial media gitu. Jadi harus bertutur, ketiknya tuh harus bertutur gitu loh. Jadi biar enak aja gitu loh. Karena sekarang tuh istilahnya ya, karena tuh sekarang istilahnya bukan mulutmu harimaumu, tapi jempolmu harimaumu. Jadi kita harus hati-hati ya kan. Iya benar. Setiap ketikan kita tuh pasti dibaca banyak orang, ya kan. Bener, Makanya bener banget. sekarang tuh kayak lu misalkan kalau misalkan kita ngetik di komen, bikin head comment atau bikin bullying effect, Yes. itu pasti yang ngerasa banyak orang gitu. Itu ke gue bukan sih, itu ke siapa ya gitu, yang ngerasa tuh banyak gitu. Jadi Benar. hati-hati gitu ketika mainin jempol gitu ya, scroll aja gitu, lihat-lihat aja gitu. Tapi mungkin kalau untuk ini kenapa sih kayak gini gitu, tapi dipendem aja gitu. Terus Nggak usah disebar. gimana nih cara mengatasi media sosial? Maksudnya mengatasi biar nggak kecanduan lah gitu, gimana tuh caranya tuh Fit? Kalau aku
aku cara mengatasi media sosial supaya nggak kecanduan ya. Sebenarnya udah dibilang kecanduan sih kecanduan. Karena kenal media sosial pasti dari kecil lah ya. Benar. Nggak bisa lepas tuh dari gadget. Setiap benar. orang punya gadget pasti punya media sosial ya kan. Kalau aku kayak lebih melakukan hal-hal yang positif, kayak mungkin bisa olahraga. Itu kan pasti nggak megang media sosial Iya, kan. benar. Ngapain kayak lagi lari tiba-tiba pegang handphone kan nggak mungkin kan. Jadi dengan positif-positif kayak kegiatan-kegiatan positif, baca buku, terus beres-beres rumah gitu. Bersosial media nggak harus di sebuah virtual aja, Iya, benar, bisa benar ketemu. Tapi karena memang keadaan lagi nggak senormal biasa gitu, jadi kita lebih 24 hours tuh pakai media sosial gitu. Jadi benar-benar media sosial yang sekarang ini benar-benar kita butuhin banget gak sih? Kita butuhin banget untuk positifnya, untuk kita sih positifnya kita. Jadi kayak kita buat media sosial tuh bukan untuk negatif untuk saat ini ya, bukan untuk negatif juga. Jadi menurut kita ya jangan sampai 24 jam kalian megang gadget karena nggak bagus juga untuk mata. Betul, nggak bagus ya juga kan? untuk Untuk mata, kesehatan untuk juga kesehatan. gitu loh. Karena Ya. kita juga butuh istirahat. Iya benar, tubuh kita tuh harus bisa 8 jam istirahat, itu kan normalnya juga itu harus 8 jam kita istirahat. Jadi jangan sampai kita kecapean, apalagi di masa pandemi kayak gini kan kita harus jaga-jaga imun kita dong. Betul. Apalagi kan di keadaan kayak gini, boleh kita bersosial media di mungkin Instagram, WhatsApp gitu, tapi harus tahu waktu juga. Kalau Iya. udah capek, lelah, matanya udah capek, udah jangan dipaksa. Bener banget. Udah istirahat. Harus istirahat sih, benar-benar harus istirahat. Makanya cara mengatasinya sih ya melakukan hal yang positif Iya. gitu. Jangan dipaksain. Iya betul, jangan dipaksain. Dan untuk manfaatnya apa aja nih, Fit, menurut lo? Kalau aku manfaatnya banyak. Sosial media itu kita bisa dapat informasi, dapat teman, terus juga lingkup kita nggak hanya misalkan kita follow-followan nih di Instagram. Jadi Ada kayak temen mutualan nih ya dari sih? Iya, dari Jawa misalkan, dari mana gitu. Bisa kenal gitu walaupun nggak ketemu ya kan. Iya. Terus juga di keadaan kayak gini tuh manfaat sosial media tuh banyak ya kan Lan? Betul banget. Manfaat media sosial tuh lagi keadaan kayak gini tuh Iya, banyak. betul. Apalagi yang Fitri bilang dari Jawa, dari luar daerah gitu Daerah, kan. iya betul. Jangan kan dari luar daerah, tapi dari luar negara kita pun kita bisa berteman dan kita bisa beradaptasi dengan mereka di luar sana, kayak Iya. misalkan di luar negeri kayak di Amerika lah, Iya, betul. atau di Eropa atau di Asia gitu kan. Kita bisa dapat informasi up to date gitu ya. memperluas lah gitu, dan kita memperlancar public speaking Iya, kita. benar. Jadi manfaatnya di situ juga ada. Terus juga semakin zamannya semakin maju Semakin ya kan? maju, benar, Ada semakin maju. Zoom, Iya. kita bisa saling berkomunikasi, ada Jadi- video call. Betul banget. Jadi kita nggak harus repot-repot kayak minta nomor telepon, tapi kita bisa Iya betul. sharing lewat Zoom, Gmeet kayak gitu. Jadi emang manfaatnya sebenarnya banyak, tapi Tapi- jangan sampai di Salah gunakan. gitu. Nah, untuk balik lagi ya perbedaan sosmed zaman sosial media zaman dulu Iya. sama zaman sekarang tuh banyak sebenarnya. Banyak banget. Banyak Bener-bener banget. 360 derajat. Iya, 360 derajat kayak zaman dulu tuh kayak cuman Twitter tuh buat update aja gitu. Kayak pernah nggak sih lagi mau mandi nih gitu, Iya. lagi mau beli ini nih gitu ya kan? Itu sih zaman-zaman Zaman awal awal ya ya. sih. Bener, Kayak di bener. Facebook, BBM. Bener. Dulu kan di BBM itu alay banget sih. Iya. Pasti lu pernah main BBM dong. Betul pernah Iya, dong sih. pernah. Terus kayak di Facebook upload tentang apa lagi di mana, kayak Itu gitu sih beda kalau sih. Facebook aib-aib semua sih ya, kayaknya aib-aib kita waktu zaman-zaman alay. Betul. Nah, Jadi bener-bener apa sih namanya, beda ya. beda banget ya perbedaan sosial media zaman dulu sama zaman sekarang tuh bener-bener drastis banget. Media sosial yang dulu tuh kayak masih kayak pelan-pelan tuh berkembang, lama-lama berkembang, dan sampai sekarang makin maju. Dan sekarang media sosial tuh banyak banget ya kan, banyak bener-bener luas lah gitu loh. Makanya dari luasnya itu, dari jangkauannya yang terlalu banyak, kita tuh harus berhati-hati karena setiap apa yang kita posting itu pasti akan dilihat sama semua orang, dan gak boleh asal kayak
bikin apa gitu, sesuatu yang bisa memviralkan gitu. Iya. Viral boleh, Tapi tapi dengan baik. iya. Kalau mau viral ya kalau bisa dengan cara yang baik dan kalau bisa mengeluarkan skill yang kalian punya. Betul. Gitu loh. Gimana caranya kalian viral? Jadi kalian kayak wah gue punya skill nih, wah berarti gue kayak misalkan dance lah ya, dance kalian punya basic dance, ya kalian tunjukin aja, nanti lama-lama juga bakal viral gitu. Nah, ya. Viral tuh gak harus dengan instan gak sih? Betul, ngomong-ngomong viral nih ya, kan sekarang tuh lagi zamannya kayak bikin short movie, daily vlog gitu. Bisa tuh kalian bagi di platform sosial media kalian gitu, manfaatin dengan kayak berbagi cerita, berbagi misalkan berbagi inspirasi kehidupan, terus berbagi skill. Misalkan yang pinter, yang bisa ngedit atau bisa editing, bisa desain, bisa dibagi-bagi tuh ke teman-temannya, bikin daily vlog, bikin tutorial, tips-tips, rekomendasi, kayak gitu, kayak di lab media komunikasi aja. Iya kan? sih, bener banget. Bener banget, kita benar-benar harus banyak-banyak pengalaman ya, banyak-banyak pengalaman untuk media sosial ini juga. Kayak pengalaman kita di media sosial tuh nggak harus di sosial media doang ya, kita ngapain kek gitu kan, tadi Fitri bilang kita ngedit, kita buat apa ya, ngebuat kemampuan kita makin berkembang gitu kan. Jadi ya mungkin segitu aja sih ya Fit. Kalau ngomongin sosial media sebenarnya banyak ya, nggak ada habisnya gitu. Nah kalau untuk di luar sana kan nanti mungkin bisa searching dari sosial media tuh bisa cari tahu kayak informasi-informasi baru, lebih apa ya, membuat sosial media kalian tuh lebih positif gitu dengan sharing ke hal-hal yang positif, bikin tutorial gitu-gitu. Nah mungkin untuk Ulan ada pesan atau gimana untuk pesan ke penonton ya, penonton yang ada di rumah yang nonton subscriber? Subscriber LMK ini, pesan gue sih kayak kalian harus berbijak dalam bersosial media. Jangan sampai semena-mena kalian untuk berkomentar di sosial media siapapun, akun siapapun gitu kan. Jadi benar-benar harus berhati-hatilah, benar-benar harus jangan sampai apa ya, membahayakan kalian juga dan merugikan akun tersebut ya, Ya. bener nggak sih? Jadi pesan gue itu aja sih. Simbiosis mutualisme aja kali Ya, nah, saling menguntungkan. bener, saling menguntungkan aja. Untuk pesan Fitri gimana? Kalau untuk aku ya itu tadi kita bisa menggunakan sosial media itu dengan bijak. Mungkin untuk yang karena kita sebagai netizen juga, kita bisa sharing pengalaman itu di sosial media, tapi dengan kata-kata yang emang sopan, bertutur katanya, bener. yang mencerminkan warga Indonesia gitu, Bener. ramah. Terus juga cari sosial media itu sebagai sumber ilmu kalian juga, buang yang negatif, ambil yang positif, benar gitu. itu. Terus mungkin segitu kali ya. Iya, segitu aja kali ya, kita Akhiri. akhiri ya obrolan ini. Iya. Topik pembahasan tentang sosial media ini. Sayang banget sih ya. Saya banget sih Yaudah. waktunya. Sebenarnya pengen banyak yang dibicarain. Udah kali ya. Oke, sampai jumpa di ngasik berikutnya. Aku Fitri. Gue Ulan. Thank you for watching and bye-bye.